Ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini lagi, kita akan dengar firman Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, yang akan membawa kita supaya lebih hanya terfokus kepada Yesus. Lebih berharap hanya kepada Yesus. Di tengah banyak masalah dan persoalan yang terjadi, kita mau hanya memandang, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan saat ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang berjudul terpesona. Haleluya. Terpesona berarti sesuatu yang sangat menarik. Orang terpesona kepada sesuatu sehingga dia tertarik dan berusaha untuk mendapatkan, untuk sampai apa yang mempesonanya itu. Puji Tuhan, di dalam dunia ini banyak hal yang mempesona. Banyak hal-hal yang membuat orang terpesona. Seperti keindahan bisa mempesona seorang. Kemewahan, harta, kekayaan, uang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa membuat seseorang terpesona sehingga dia lupa akan segala-galanya dan terfokus hanya kepada hal yang demikian. Dan kalau itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya, ketika dia terpesona kepada hal yang lain selain daripada Yesus Kristus, itu membuat sesuatu yang fatal. Karena kalau kita tidak lagi terpesona kepada Yesus, tidak lagi terfokus kepada Yesus, tidak lagi hanya mengandalkan Yesus, sehingga Yesus seolah-olah tidak lagi menarik. Dan ada hal-hal yang lain yang lebih menarik. Dan itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lihat firman Tuhan, kita buka satu ayat di dalam surat Galatia. Kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Galatia 3 ayat pertama mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di matamu?" Inilah keadaan orang-orang di Galatia, di mana Yesus Kristus yang disalibkan karena menebus dosa manusia, dosa kita semua, seolah-olah tidak lagi menarik. Seolah-olah tidak lagi mempesona, tapi mereka terpesona kepada yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan ini teguran bagi orang-orang di Galatia. Dan bagi kita semua juga yang tidak lagi terfokus atau merasa Yesus tidak lagi menarik, tapi menarik, terpesona kepada yang lain. Karena memang dunia ini penuh dengan pesona yang luar biasa. Bahkan kekayaan, kemewahan dunia pernah ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Karena memang dunia memesona. Dan iblis menawarkan pesona dunia ini. Bahkan Yesus pun dia goda kalau mau memiliki seluruh kemewahan dan kekayaan dunia ini. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-8. Matius pasal 4, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Puji Tuhan, iblis menawarkan pesona dunia kepada Yesus. Dan dikatakan semua kekayaan kemewahan dunia ini diberikan kalau kau mau menyembah aku. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja kamu harus menyembah dan berbakti. Berarti segala pesona dunia ini dibanding dengan pesona Allah, dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah, itu tidak ada bandingnya. Tidak sebanding. Itu sebabnya jangan sampai kita terpesona dengan dunia ini sehingga meninggalkan Tuhan. Karena itu sangat berbahaya. Di hari-hari yang sukar ini ada banyak orang lebih terpesona dengan hal-hal yang duniawi sehingga meninggalkan iman yang sebenarnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 ada seorang yang dituliskan di situ, yaitu seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang tadinya dia melayani Tuhan, yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Orang itu bernama Demas. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah pergi ke Tesalonika, Krekes, telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas terpesona dengan dunia ini, meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan pelayanan bersama dengan Rasul Paulus, demi dia mencintai dunia, demi dia mendapatkan pesona, kemewahan, keindahan dari dunia ini. Dengan kata lain, dia telah menukar kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan kemuliaan, kemewahan dunia ini. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita, saudara. Karena kalau ini terjadi, justru di hari-hari terakhir, di langkah terakhir, kita akan mendapatkan hal yang buruk. Karena bukan langkah pertama, tapi langkah terakhir yang akan menentukan di mana kita akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak lagi terpesona dengan Yesus. Tidak lagi terpesona dengan firman Allah. Tidak lagi senang menerima perkataan firman Allah. Sehingga mencari yang lain. Atau meninggalkan Yesus dan beralih kepada yang lain. Dan itu yang dilakukan Demas, dan juga itu dilakukan oleh banyak orang. Murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di situ pun dituliskan ayat yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jelas Yesus mengatakan bahwa roh yang memberi hidup. Kehidupan saudara dan saya, kita masih bisa bergerak, beraktivitas, melakukan segala sesuatu karena ada roh yang memberi hidup. Daging ini tidak berguna. Kalau roh meninggalkan tubuh kita, maka tubuh yang daging ini mati dan tidak ada gunanya. Akan busuk dan kembali menjadi tanah. Dan Yesus katakan, perkataannya, firman-Nya, itulah roh yang menghidupkan. Berarti saudara,
Tanpa firman Allah, tidak ada kehidupan secara rohani. Sekalipun daging ini hidup dalam kemewahan, sekalipun daging ini, tubuh ini hidup di dalam pesona yang indah, kemuliaan, hal-hal yang mulia di dunia ini. Tapi tanpa roh, tanpa firman Allah, itu sia-sia. Dan ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam roh. Orang yang hanya hidup kedagingan, yang hanya ingin memuaskan kedagingannya, yang hanya ingin melayani dagingnya, tubuhnya untuk menikmati kemewahan-kemewahan pesona dunia ini. Dan mereka nggak mengerti. Sehingga ketika Yesus dengan tegas mengatakan bahwa daging tidak berguna, roh yang memberi hidup. Ketika Yesus dengan tegas mengatakan perkataan firman Allah, itulah roh yang menghidupkan. Orang yang pada dasarnya memang tidak menginginkan hal-hal yang rohani, dia hanya menginginkan hal-hal kedagingan. Makan, minum, bermewah-mewah untuk tubuh ini. Dan orang yang demikian, dalam Injil Yohanes pasal 6 ini dan ayat yang ke-66 katakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena perkataan Yesus yang tegas, banyak murid tidak bisa menerima. Mereka lebih terpesona kepada yang lain, hal-hal yang kedagingan. Walaupun Yesus katakan itu sia-sia, tapi banyak orang lebih cenderung terpesona kepada hal yang demikian. Mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan kehidupan kekal yang ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, karena di antara mereka toh ada murid-murid yang masih berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang mempesona mereka. Ketika banyak orang tidak lagi terpesona, tidak lagi mengikuti Yesus, maka Yesus menantang ke-12 muridnya dalam ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus menjawab mewakili murid teman-temannya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Oh, haleluya. Haleluya. Biar kiranya kita mengakui seperti Petrus mengakui. Dunia memang mempesona. Dunia memang indah, menarik hati. Tapi semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Sebaliknya, perkataan Yesus, firman Allah itu adalah hidup. Dan tidak ada kehidupan yang kekal di luar kebenaran firman Allah. Di luar Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita lihat, kita tidak mau mencontoh orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang lebih terpesona, tertarik kepada kemewahan dunia ini sehingga meninggalkan Tuhan. Tapi kita mau mencontoh orang-orang, tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab, yang dia rela kehilangan kemewahan dunia ini demi mendapatkan Yesus. Karena kemewahan dunia ini hanya sementara, sia-sia. Berguna selama hidup, tapi selama hidup ini lalu ya sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi Yesus, firman Allah, itulah kehidupan yang kekal. Haleluya. Itu sebabnya kita lihat orang yang terpesona kepada Yesus, dia tidak sayang untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi. Di dalam surat Filipi pasal yang ke-3, di sana dituliskan dalam ayat yang ke-8. Surat Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini pengakuan dari seorang Rasul Paulus. Karena pengenalan akan Yesus, pesona Yesus, kemuliaan di dalam Yesus, lebih dari segala pesona kemuliaan dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku tidak sayang untuk meninggalkan semua kemuliaan dunia. Dan kemuliaan dunia itu dianggap sampah dibanding dengan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena memang dia mengenal, dia mau lebih mengenal lebih dalam lagi. Dan dia hanya terpesona dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang melebihi daripada kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, biar kiranya kita pun mau mencontoh bagaimana Rasul Paulus, dia begitu serius. Hanya Yesus di dalam kehidupannya. Hanya Yesus yang mempesona dia. Karena dia tahu kalau Yesus ada dalam kehidupannya, berarti dia memiliki hidup baik yang sekarang ini maupun sampai hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Sebaliknya, kalau dia memiliki kemewahan pesona dunia yang indah ini, mungkin dia bisa hidup bermewah-mewah. Tapi setelah itu, hidup di dunia ini habis. Tidak ada kehidupan kekal. Yang adalah kematian, siksaan, sengsara kekal di dalam neraka. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus dia tahu benar bahwa satu kali dia akan bertemu dengan Yesus. Satu kali dia akan hidup bersama dengan Yesus. Dan karena dia sangat tertarik, sangat terpesona, kalau kemuliaan Tuhan yang sekarang ini aja dia di dalam kehidupannya dia boleh rasakan begitu indah. Apatlah lagi kalau nanti kemuliaan yang sesungguhnya di dalam sorga bersama Yesus. Itu kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dan kesanalah hatinya rindu. Dan ini juga menjadi hal yang sama ketika seseorang, kalau saudara terpesona kepada Yesus, kalau saudara hanya merindukan Yesus, pasti ada kerinduan untuk satu kali pun kita akan bertemu dengan Dia. Dan orang yang rindu kedatangannya, karena memang hanya Yesus yang terutama. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus begitu yakin karena dia punya pengharapan hanya kepada Yesus. Dia tinggalkan semua kemewahan dunia, atribut-atribut dunia, demi dia mendapatkan Yesus dalam hidupnya. Dan dia percaya pada hari kedatangan Tuhan, dia katakan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tapi juga dijelaskan bahwa mahkota kehidupan ini, mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan ini, bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi juga untuk semua orang. Termasuk saudara dan saya, kita semua yang merindukan kedatangannya. Seseorang yang tidak tertarik kepada Yesus tidak akan merindukan kedatangannya. Dia hanya merindukan hal-hal duniawi. Tapi seseorang dia tertarik kepada Yesus, dia terpesona kepada Yesus, dia rindu kapan ketemu Yesus muka dengan muka. Sekarang kita ketemu di dalam roh ketika kita berdoa.
Tapi satu kali kita bertemu muka dengan muka. Tetapi untuk sampai ke sana, firman Tuhan mengatakan, kita baca di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan tiga. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh harapan itu, yang rindu kepada Yesus, kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci adanya. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Ayat 2 mengatakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah dilahirkan baru di dalam air dan roh, kita menjadi anak Allah. Haleluya. Namun, kehidupan anak Allah itu tidak semuanya dia merindukan kedatangan Tuhan. Orang yang masih mau bermewah-mewah dengan kekayaan dan kesenangan-kesenangan dunia ini, dia tidak rindu akan kedatangan Tuhan. Karena dia lebih betah ingin berlama-lama di dalam dunia ini. Di mana satu kali pasti dunia ini pasti akan dibinasakan. Keadaan, tanda-tanda yang terjadi sekarang ini semuanya menggenapi firman Allah bahwa dunia satu kali akan lenyap. Tetapi orang yang merindukan Tuhan tahu bahwa satu kali dia akan bertemu dengan Yesus Tuhan, muka dengan muka. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang kita belum pernah melihat Yesus. Karena Dia Allah, ada di dalam sorga, kita di dalam dunia. Tapi satu kali dikatakan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Yaitu pada hari Yesus datang kembali ke dunia ini. Bukan sebagai bayi yang seringkali kita rayakan di hari Natal. Tapi Dia datang kembali sebagai hakim yang adil. Sebagai raja di atas segala raja. Yang menjemput orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hatinya melekat kepadanya. Orang-orang yang merindukan kedatangannya. Karena orang-orang yang merindukan kedatangannya, orang-orang yang mau bertemu dengan Yesus muka dengan muka, dikatakan dalam ayat yang ketiga, orang yang menaruh harapan itu, orang yang menaruh kerinduan kepada Yesus itu, dia menyucikan dirinya, dia hidup suci, hidup kudus. Karena apa? Yesus adalah suci. Dia adalah kudus. Sama seperti dikatakan oleh surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mau bertemu Yesus? Hiduplah kudus. Mau bertemu Yesus? Hiduplah di dalam kesucian dan kekudusan. Karena Yesus Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Dia mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Supaya orang berdosa bertobat. Dan orang berdosa diampuni dosanya. Bukankah keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Kita dulu adalah orang-orang berdosa. Tapi oleh kasih Allah, kita diampuni. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya diselamatkan. Dosanya diampuni. Haleluya. Tapi selama kehidupan kita yang masih ada ini, ada banyak pengaruh-pengaruh, ada banyak hal-hal yang menarik. Dan
ada banyak orang-orang terpengaruh, tertarik kepada yang lain. Sehingga tidak lagi hidup seperti apa yang Yesus inginkan. Sehingga kalau orang demikian, dia tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa supaya bertobat. Tapi orang berdosa tidak mau bertobat, tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mari hari-hari yang masih ada ini, kita lihat keadaan dunia menunjukkan semuanya adalah kebenaran firman yang sedang digenapi. Hiduplah dalam kesucian, hiduplah dalam kekudusan karena Allah kita Allah yang kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat bertemu dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Yang kedua kita lihat seseorang dia terpesona kepada firman Allah. Kita terpesona kepada Yesus, tapi Yesus kita tidak lihat. Tapi seseorang yang terpesona kepada Yesus, yang tertarik kepada Yesus, dia pasti tertarik, dia pasti terpesona dengan firman Allah. Tidak mungkin seseorang mengatakan mengasihi Yesus, dia rindukan Yesus, dia ingin bertemu Yesus, dia terpesona dengan Yesus, tapi tidak suka firman. Tidak pernah baca firman. Bahkan di gereja pun ketika mendengar firman dia merasa bosan. Dan itu tidak sesuai karena firman Allah inilah pribadi Yesus sendiri. Yesus kita tidak lihat, tapi firman Allah kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa pelajari. Itu sebabnya seorang yang terpesona kepada Yesus tandanya dia terpesona, dia rindu, dia senang dengan firman Allah. Di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Yeremia, pasal 15, ayat yang ke-16. Seorang yang senang pada firman Allah mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Dalam kehidupan kita yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi anak Allah, nama Allah melekat kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu, kita berhak menggunakannya. Nama yang berkuasa itu. Nama yang mulia itu. Namun, seseorang yang memiliki nama Yesus, kalau dia tidak tertarik kepada firman Allah, itu satu kebohongan, itu satu kepura-puraan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Nabi Yeremia mengatakan, dia senang, dia girang, dia menikmati firman Tuhan yang menjadi kesukaan hatinya. Karena nama Tuhan ada di dalam hidupnya. Kalau nama Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, tandanya saudara akan senang, suka akan firman Allah. Menikmati kebenaran firman Allah. Haleluya. Dan seberapa senang saudara akan firman Allah. Pemazmur mengatakan, Mazmur 112 ayat yang pertama, Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Haleluya. Ada banyak hal yang menyenangkan di dunia ini. Ada banyak hal yang kita sukai di dalam dunia ini. Tapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan sangat suka. Kesukaan yang begitu kuat kepada apa? Firman Allah, kepada perintah-perintah Tuhan. Menunjukkan seorang dia sangat suka kepada Yesus, dia juga sangat suka kepada firman Allah. Tidak mungkin kita katakan aku mencintai Yesus tapi tidak suka akan firman Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan dia harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan.
Dan kalau kita suka firman Allah, kita baca bukan seperti membaca cerita komik atau berita-berita yang lain di koran atau berita-berita online. Tapi kalau kita suka akan firman Allah, kita membacanya dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang 1. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Kita baca di sana. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia begitu kuat. Arus dunia begitu mempesona. Kita lihat orang-orang yang tadi diceritakan bagaimana Demas terbawa arus dunia. Bagaimana pengikut-pengikut Yesus sebagian besar pun terbawa arus dunia. Karena begitu kuat. Itu sebabnya Ibrani pasal 2 menasihatkan kepada kita ayat pertama, kita harus lebih teliti. Kemarin-kemarin kita sudah meneliti firman, puji Tuhan. Kemarin-kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi di hari-hari terakhir ini, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari di mana dunia bertambah sukar dengan segala macam keadaan yang bisa menyeret seseorang, membawa seseorang kepada arusnya dunia yang membinasakan. Tampak mewah, tampak indah, tampak mempesona, tapi ujungnya adalah maut. Untuk dapat bertahan, tidak ada cara lain selain kita lebih meneliti firman, memperhatikan apa yang telah kita dengar firman Allah ini, hidup di dalamnya dan dilakukan. Ya, ada tambahannya, kita teliti, kita perhatikan dan dilakukan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, kembali dikatakan meneliti, teliti, baca sebaik-baik, pelajari baik-baik. Tidak hanya sambil lalu. Teliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Inilah firman Allah. Tidak ada hukum yang bisa memerdekakan orang dari dosa. Tidak ada satu pun buku yang bisa mengatakan bahwa dosa manusia sudah diampuni, kecuali firman Allah. Karena di dalam Yesus Kristus dikatakan dosa yang bagaimanapun juga Tuhan ampuni. Kalau kita bertobat, ya, hukum dan bertekun di dalamnya, tekun, teliti, tekun, sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi bagian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau teliti, tekun, pelajari firman Allah. Karena kita tertarik. Seseorang yang tidak tertarik dengan firman Allah, mana mungkin dia mau teliti, bagaimana dia mau bertekun. Membaca aja, mendengar aja, tinggal duduk diam, dengar aja gak mau. Sesungguhnya di sanalah ada kehidupan, sesungguhnya di sanalah ada pembelaan, sesungguhnya di sanalah pertolongan Tuhan, sesungguhnya di sanalah ada kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan di dunia ini dengan harta dunia, dengan pesona dunia, dengan kemewahan dunia. Tapi sesungguhnya kebahagiaan sejati yang tidak pernah layu, yang tidak pernah berubah. Ketika kita tekun, teliti, menerima firman dalam kebenarannya, dan melakukan sungguh-sungguh. Melakukan sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berarti apa? Ketika kita dengar firman sungguh-sungguh.
ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita beribadah sungguh-sungguh, dan semua yang kita lakukan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena Tuhan tidak suka orang yang bermain-main. Mengasihi Tuhan tidak boleh berpura-pura. Tuhan tahu. Tuhan tidak mau dipermainkan. Firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang dia akan menuainya. Kalau dia menabur di dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Tapi yang menabur di dalam roh, kebenaran firman yang dia lakukan, itu satu taburan dari roh. Dan dia akan menuai hidup yang kekal, kebahagiaan bersama Yesus selama-lamanya. Oh puji Tuhan, inilah yang menarik kita, inilah yang membuat kita tidak terpesona kepada yang lain, kepada kemewahan-kemewahan, kesenangan, kedagingan di dalam dunia ini. Tapi kita mau terpesona hanya kepada Yesus. Kalau hari-hari yang kita sudah jalani ini, walaupun banyak kesusahan, penderitaan, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Karena kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Dan ketika kita terpesona, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang membuat kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena firman Allah ini sungguh luar biasa. Orang yang tidak tertarik kepada firman Allah ini adalah orang yang sangat bodoh. Itu sebabnya di ayat pokok ayat awal surat Galatia menegur orang Galatia bahwa hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tidak tertarik kepada Yesus, tidak tertarik kepada firman Allah adalah satu kebodohan. Karena firman Allah itulah sumber kehidupan bagi orang yang percaya. Firman Allah yang dikatakan itu ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat aja tidak tahu firman Allah, dia ingin tahu tapi dia tidak bisa tahu karena firman Allah itu hanya untuk manusia. Kita baca ayatnya saya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, yaitu nabi-nabi, tetapi melayani kamu, kita yang ada sekarang ini, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Perantaraan nabi-nabi, rasul-rasul yang memberitakan firman untuk kita. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berita Injil untuk saudara dan saya. Berita Injil untuk manusia. Bukan untuk hewan, bahkan juga bukan untuk malaikat. Berita Injil untuk saudara dan saya, untuk manusia. Betapa bodohnya, sama seperti surat Galatia menegur orang-orang Galatia, kamu bodoh karena kamu tidak tertarik lagi kepada firman Allah. Yang dari firman Allah ini jelas Yesus Kristus itu tersalib, sudah tergambar jelas bahwa Yesus yang disalibkan itu menebus dosa kita, menebus dosa manusia. Dan itu yang menarik. Tapi orang yang tidak tertarik, sudah pasti dia akan mengakhiri hidupnya di dalam kedagingan. Walaupun hari-hari awal, berapa tahun, berapa puluh tahun dia sudah ikut Tuhan, dia sudah percaya Tuhan, dia sudah menjadi anak Tuhan, dia sudah lahir baru, tapi langkah terakhir, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan karena terpesona kepada yang lain. Sebagai ayat penutup, kesimpulan yang akan kita dapatkan. Kembali kepada surat Galatia, pasal yang ketiga. Galatia, pasal yang ketiga. Kita tidak mau seperti ini, tapi kita mau hanya terpesona kepada Yesus.
Karena Galatia pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan, Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai ini terjadi kepada kita orang-orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan, yang sudah lama percaya kepada Tuhan, yang sudah memulai hidup kita di dalam roh, dalam pimpinan roh Allah, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman. Tapi justru langkah terakhir, kedagingan. Kenapa? Karena terpesona kepada hal-hal yang daging, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kelihatannya mewah di dunia ini. Tapi ujungnya maut. Dan ini satu kebodohan. Sekali lagi dikatakan kepada orang-orang di Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Firman Allah jelas mengatakan bahwa kalau kamu hidup di dalamnya, kamu mendapat keselamatan. Firman Allah jelas mengatakan kalau kita hidup kudus suci seperti Yesus, kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Firman sudah mengatakan semuanya. Tapi kalau orang lebih tertarik kepada keadaan-keadaan dunia yang mewah ini, dia tinggalkan kemuliaan Tuhan, dia tinggalkan hidup dalam kudus dan berfoya-foya dengan kemewahan dunia. Itu kebodohan dan itu akan membawa seseorang pada penghukuman kekal. Tapi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita yang ada, kita yang mau hidup benar, kita hanya mau terpesona kepada Yesus. Karena hanya orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, dia akan menerima kehidupan selama-lamanya. Saya tambahkan satu ayat di dalam firman Allah, dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas? Terpesona mengasihi dunia ini, kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang mewah di dalam dunia ini, kesenangan, kedagingan yang sangat mempesona, tapi semua itu bukan dari Allah, tapi hanya dari dunia. Dan ayat yang 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dengan kemewahannya, dengan pesonanya yang indah. Dunia sedang lenyap dan menuju kepada kebinasaan kekal. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan firman Allah, orang yang taat kepada firman Allah, tekun di dalam Allah, tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk kita tetap tekun, tetap setia, tetap mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun apapun yang kita hadapi. Tetap percaya firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami, karena firman-Mu saja Tuhan yang jaminan bagi keselamatan kami. Sementara dunia dengan kemewahan dan segala pesona yang indah akan lenyap. Tapi ketika kami tekun berharap kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, itulah kehidupan kekal bersama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.